murahan lewat berkat ya dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kesehatan, kesempatan dan kemauan ya, sehingga kita boleh ada dalam satu persekutuan ibadah yang indah, yang kita percayai bahwa Tuhan Yesus yang ada hadir ya, bersama dengan kita ya, dan kiranya ini menjadi keyakinan kita ya, sebab Paulus katakan bahwa rahasia besar dalam ibadah itu adalah kehadiran Tuhan ya, bahwa Tuhan itu ada hadir dalam ibadah yang kita kerjakan ya. Jadi dia Allah yang dekat ya, dia yang Allah selalu bersama dengan kita, dan itu menjadi kekuatan ibadah kita. Dan kiranya ini juga kita yakini, sebab kehadirannya pasti akan memberikan berkat yang besar ya kepada kita yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya ya, seperti apa yang ditulis dalam firman-Nya ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan kembali, tetap masih dalam kitab Kolose ya, surat Kolose, dan ya masih ada beberapa hal yang dapat kita bahas ya, mungkin sudah pada bagian-bagian akhir ya, tapi kita bersyukur ya, Tuhan terus menyatakan kasih-Nya lewat pembukaan rahasia firman-Nya ya. Sebelumnya terimalah salam persekutuan dari saya, Philadelphia, kasih persaudaraan. Sekali lagi, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan ya, kita sampai pada Kolose pasal 4 ya. Kita masuk pada bagian yang baru ya, yaitu ayat 10 sampai dengan ayat 14 ya. Kolose pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14. Kolose pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14. Iya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Iya. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Mereka telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras Iya. kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita akan belajar pada bagian ini ya, setelah kita belajar kemarin tentang perkataan ya, kuasa perkataan ya, bagaimana pelayanan ya, pelayanan dengan menggunakan mulut atau perkataan. Kita sudah belajar 4 hal ya, ternyata luar biasa sekali bahwa mulut kita ini bisa melayani Tuhan, yaitu lewat doa ya, menyampaikan firman ya, bersaksi ya. Kemudian yang terakhir kemarin kita belajar adalah pelayanan untuk menyampaikan beban ya, membagikan beban ya. Ini pelayanan yang unik sebenarnya, tetapi seringkali ya kurang diperhatikan, tapi ini sangat baik karena kita membutuhkan informasi ya, informasi yang jelas ya, informasi yang benar ya. Seperti kemarin ya, saat saya di luar ya, Pak Narji WA saya, wah saya lagi sakit, tolong bantu di dalam doa. Saya ada di rumah sakit Polri ya, itu cepat sekali ya, dapat langsung saya share di grup ya, dan saya percaya saudara yang membaca paling tidak berdoa buat dia
supaya mendapatkan kekuatan. Itu pelayanan yang sangat sederhana, ya, tetapi itu pelayanan, saudara. Itu menopang, ya, bisa menguatkan. Ya, hanya sepatah kata berkata, cepat sembuh ya Pak Narji, Tuhan Yesus pasti akan tolong. Pak, berapa sih harganya itu kalau pakai rupiah, saudara? Ya, hanya beberapa kilobyte, ya saudara, kalau saudara. Dan itu enggak ada 10 rupiah, saudara. Ya, enggak ada 100 rupiah, ya, tapi bisa memberikan kekuatan. Itu kuasa perkataan sebenarnya. Karena itu mari kita pergunakan sebaik-baiknya perkataan kita ini, ya, untuk membangun, menguatkan, mengingatkan. Ya, karena memang Tuhan memakai mulut kita menjadi alat, ya, di dalam pelayanan. Dan itu sudah kita lalui. Sekarang kita masuk pada poin yang baru, yaitu nama yang tercatat. Ya, nama yang tertulis, ya, nama yang tercatat. Ini sangat penting, ya, sebab juga kita keluar sebentar. Ya, di dalam Wahyu, ini minggu kemarin saya sampaikan, Wahyu pasal 21 ayat 27. Ya, tentang Yerusalem yang baru, ya, yang menjadi ibadah akhir kita itu di Yerusalem yang baru, saudara. Itu ibadah yang sesungguhnya nanti kita di sana, ya. Tapi kita baca terlebih dahulu Wahyu pasal 21, langsung saja ayat 27. Ya. Wahyu pasal 21 ayat 27. Iya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Iya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Sesuatu yang najis. Iya, sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Iya, atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Ini yang perlu diperhatikan. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Iya, jadi yang boleh masuk ke Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi yang baru, ya, yaitu yang menjadi kerinduan kita, menjadi tempat perhentian Tuhan, ya, bagi saya dan saudara, itu hanya mereka yang namanya tertulis. Ya, dengan jelas sekali, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba. Ya, ada kata hanya berarti sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tidak bisa hindari, dan tentu Tuhan tidak akan kompromi dengan yang lain. Tapi ingat, di ayat lain juga ada kata-kata namanya dihapus. Ya, dalam kitab Wahyu, ya, namanya dihapus. Jadi juga bisa dihapus. Ya, yang masuk tapi ada namanya yang tertulis di dalam kitab, ya, kehidupan Anak Domba itu. Tentu saya dan saudara harus berjuang supaya namanya tertulis. Ya, nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Kenapa tertulis? Tentu karena ada sesuatu yang saudara kerjakan, ada sesuatu yang saudara lakukan. Nanti kita belajar dari kenapa Paulus tulis nama-nama itu, ya. Ada Aristarkus yang pertama. Dalam suratnya tentu Paulus, ya, terpesona dengan apa yang dilakukan oleh pribadi ini, sehingga ditulis namanya. Kalau itu hanya pribadi yang biasa-biasa saja, ya, dalam bahasa kerennya tidak menggores hati Paulus, apa yang dilakukan membuat Paulus terus terkenang, pasti tidak ditulis. Tapi karena apa yang dilakukan, ya, oleh mereka itu membuat Paulus terpesona, istilahnya, itu juga ditulis. Karena bukan Paulus saja yang melakukan ini, ternyata Daud pun menulis
banyak pahlawan, ya dikatakan pahlawan-pahlawan karena perbuatannya membuat Daud terpesona. Apa yang dilakukan bukan satu perbuatan yang biasa-biasa saja, yang banyak dilakukan oleh banyak orang, bukan. Yang ditulis itu adalah yang melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau itu sesuatu yang biasa, buat apalah dicatat? Ya, tapi karena dia pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga namanya ditulis. Ya, dan saya sangat berkeyakinan bahwa yang dicatat dalam kitab kehidupan adalah mereka yang orang-orang yang membuat Tuhan terpesona, saudara. Ya, kalau dalam kitab Kolose yang baru kita baca itu orang-orang yang membuat Paulus terpesona. Kalau sampai manusia saja tidak pernah terpesona dengan apa yang saudara lakukan, apalagi Tuhan, saudara. Iya, tentu yang dimaksudnya perbuatan yang baik, wah hebat. Ya, orang sampai memuji ini orang baik, benar. Kalau orang sampai terpesona, ya, karena dengan apa sesuatu yang kita kerjakan. Ya, kalau orang tidak bisa terpesona, apalagi Tuhan, pasti juga enggak, karena tingkatnya Tuhan pasti jauh lebih besar, levelnya jauh lebih tinggi. Kalau manusia aja nggak pernah bilang kita baik, ya apalagi Tuhan. Ya, kalau manusia aja nggak pernah bisa bilang wah yang dikerjakan benar, ya apalagi Tuhan. Karena kebenaran itu pasti muncul, walaupun orang menyatakan salah-salah, satu saat akan muncul dan orang akan berkata, ini benar ngelakuinnya, gitu loh, saudara. Baik juga begitu, walaupun saudara dikatakan udah baik, padahal saudara mengerjakan sesuatu yang baik, kebaikan itu akan muncul dan orang berkata ini orang baik, betul. Ya, kalau manusia sampai tidak bisa terpesona, saya kira Tuhan juga tidak akan terpesona dengan apa yang kita lakukan. Ya, untuk mereka bisa dicatat dalam kitab kehidupan, mari kita belajar dari beberapa tokoh. Ya, Daud pernah mencatatnya. Coba kita buka dalam 2 Samuel, ya 2 Samuel. Ya, kita keluar sebentar untuk mengerti betapa pentingnya nama itu ditulis, dicatat. 2 Samuel pasal 23. Ya, 2 Samuel pasal 23, ya. Kita baca ayat 8 terlebih dahulu. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Iya, inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud. Jadi dicatat, saudara. Perbuatannya membuat orang terpukau dan terpesona sehingga dicatat. Coba kita baca yang pertama. Isibaal. Isibaal namanya. Orang Mahmoni. Orang Mahmoni. Terus? Kepada Triwira. Kepala Triwira. Iya. Ia mengayunkan tombaknya. Ia mengayunkan tombaknya. Melawan 800 orang. Melawan 800 orang. Yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara bisa bayangkan bagaimana Daud tidak terpesona, ya, dan mencatat tokoh ini. Kenapa? Sebab orang ini hebat. Satu orang lawan berapa orang? 800. Siapa yang nggak terpesona, saudara? Wow. Ya, untuk membela Daud dia berani mempertaruhkan nyawanya. Ada 800 orang menyerang, wah dia sendiri, dia tidak takut. Di luar kebiasaan manusia. Tapi nyatanya Tuhan memberikan kemenangan. Ya, bersama dengan Tuhan. Terus, ya, sekarang tokoh yang kedua, ayat 9 sampai dengan 10, ya. 9 sampai dengan 10. Dan sesudah dia, iya, Eleazar anak Dodo. Eleazar anak Dodo. Anak seorang Ahohi. Iya. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Iya. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin
yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Iya. Padahal orang-orang Israel telah Iya, mengundurkan padahal diri. orang-orang Israel sudah mengundurkan diri, sudah meninggalkan medan pertempuran. Tetapi ini orang berani ya, namanya Eliezer anak Dodo terus. Tetapi ia bangkit Iya, dan membunuh demikian banyak orang Filistin. iya membunuh. Dia berani berperang melawan banyak orang Filistin terus. Sampai tangannya lesu Sampai tangannya pegel terus. dan tinggal melekat pada pedangnya. Iya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia Iya. hanya untuk merampas. Saudara bisa bayangkan, yang lain sudah mengundurkan diri, ya melihat begitu banyaknya orang Filistin, tetapi ini Eliezer anak Dodo berani melawan tantangan yang harus dihadapi. Seorang diri dihajar semua, dan Tuhan memberikan kemenangan itu. Ya, apa yang dilakukan bukan sesuatu yang biasa dilakukan orang lain. Namanya dicatat, ditulis. Mengapa? Sebab orang ini luar biasa. Ya pada saat itu di mata Daud. Tapi saya juga percaya Tuhan juga pasti terpesona melihat tokoh ini. Mereka tidak takut kehilangan nyawanya. Ya buktinya apa? Tuhan memberikan kemenangan. Ya terus, gak apa, terus kita baca sedikit. Sekarang ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Iya. Sesudah dia, Sama anak Age, Iya. orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Iya. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini saudara, sementara yang lain lari menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ini orang tetap berani ya menghadapi musuh. Ini yang membuat nama mereka tertulis. Sebab apa yang dilakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya, banyak orang gagal, banyak orang kalah, banyak orang mundur menghadapi persoalan, tapi dia terus maju. Ya, dan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, jadi untuk nama kita tertulis bukan perkara yang mudah. Ya, ini Daud menulis, apalagi Tuhan yang menulis dalam kitab kehidupan. Ya, bukan perkara mudah, saudara. Sebab mereka yang boleh masuk dalam kota Yerusalem baru, ya, bukan orang-orang biasa. Mereka itu dikatakan yang akan makan sehidangan dengan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Ya, bukan orang biasa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Memang ada banyak orang yang walaupun tidak tertulis masuk dalam langit baru dan bumi baru. Tapi mereka tidak masuk ke kota Yerusalem yang baru. Ya, mengapa saya katakan itu? Sebab mereka akan memerintah, firman Tuhan katakan. Tentu kalau memerintah pasti ada yang diperintah. Ada rakyatnya. Tapi mereka yang layak memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, menjadi mungkin perdana menterinya, menjadi menterinya, gubernurnya, wali kota. Ya lumayan saudara, jadi lurahnya juga lumayan lah saudara. Tentu mereka yang bersama-sama memerintah. Mereka ada orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Nah untuk bisa dicatat namanya,
Bukan orang-orang yang hanya melakukan sesuatu yang biasa, orang-orang yang melakukan dengan excellent. Ya, itu yang dikatakan ya Tuhan Yesus, kalau kamu diminta untuk berjalan 1 mil jalan, iya itu excellent. Ya, excellent. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi itu biasa, tapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, itu baru excellent, saudara. Sesuatu yang gak biasa dilakukan orang lain. Dan itu berharga di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, pemungut cukai juga bisa. Atau dikatakan, oh banyak orang seperti itu mah tidak menggores hati Tuhan. Itu kata Tuhan biasa. Tapi kalau saudara nggak bisa mengasihi orang yang mengasihi, bagaimana saudara mau mengasihi orang yang membenci saudara? Jangan harap. Ya, kalau saudara nggak bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepada saudara, yang sudah menolong saudara, mana saudara fitnah, ya, karena sesuatu hal, bagaimana mungkin saudara mengasihi orang yang membenci saudara? Tidak mungkin bisa, saudara. Enggak mungkin bisa. Ya, Tuhan mau saya dan saudara melakukan sesuatu yang di luar batas atau kebiasaan dari banyak orang. Itu yang membuat Tuhan terpesona. Ya, masih sedikit lagi kita baca. Ya, 13 sampai dengan 17. Ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Iya. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Iya. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan mendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ini juga unik, sepertinya biasa hanya ngambil air minum. Ya, tetapi waktu dia mau mengambil air minum dari perigi Betlehem itu, mereka mempertaruhkan nyawa, saudara, untuk Daud. Padahal Daud cuma berkata, wah enak nih minum air dari perigi di Betlehem. Orang mendengar, itu Bapak Daud pengen tuh ya minum air. Yuk kita berangkat. Dengan resiko yang sangat-sangat besar. Ya, menerobos perkemahan orang Filistin, taruhannya nyawa. Apa yang mereka dilakukan mereka bukan sesuatu yang biasa. Apa yang dilakukan mereka adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, yang berani mempertaruhkan hidupnya, ya, untuk melakukan sesuatu. Itu yang membuat Daud terpesona dengan mereka, sehingga namanya dicatat, ditulis. Ya, satu lagi, masih ada banyak tapi satu lagi saja, ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. Iya. Abisai, adik Yoab, anak Yeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Iya. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya, Iya. melawan 300 orang yang mati di tikamnya.
ia mendapat nama di antara ke-30 Ia orang itu. mendapat nama, ya terus. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Ya cukup. Ya, melawan 300 orang. Ya, itu yang membuat katanya dia mendapat nama yang namanya ditulis. Ya, dalam kitabnya Daud. Ini loh orang-orang yang sudah berkorban untuk aku, kata Daud. Namanya diingat, namanya dicatat. Orang-orang yang sudah berjuang, yang rela mempertaruhkan nyawanya. Mereka adalah orang-orang yang dihargai oleh Daud. Bukan orang-orang yang hanya setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk sebuah tugas yang dipercayakan. Itu yang membuat Daud terpesona. Ya. Dan saya percaya kalau saudara melakukan sesuatu ya yang luar biasa di hadapan Tuhan, ya berani mempertaruhkan segenap kehidupan saudara, ya untuk mungkin sebuah tugas kecil yang Tuhan percayakan, tapi saudara mengerahkan segenap kehidupan saudara, itu juga akan bisa membuat Tuhan terpesona. Ya, Tuhan akan menghargai itu. Ya, walaupun pelayanannya sederhana, mungkin ya seperti tadi ngambil air, itu kan bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi perjuangannya untuk mendapatkan air itu. Itu yang membuat Tuhan terpesona. Apa yang dilakukannya itu untuk mendapatkan itu, bagaimana saudara berjerih lelah, tidak menghiraukan nyawa seperti Paulus katakan, ya, untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan. Ya, mungkin sampai Tuhan geleng-geleng, wah ini orang hebat ini. Ya. Dan itu akan diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mencatat nama saudara ini orang luar biasa di hadapan. Ya, walaupun dia orang sederhana sekalipun. Hari Minggu saya sampaikan Lazarus dan orang kaya dalam ibadah remaja. Ya, hari Selasa saya singgung juga. Apa yang membuat Tuhan sampai terpesona kepada Lazarus? Di tengah-tengah kekurangan Lazarus, ya, Lazarus tidak berbuat dosa. Walaupun hidupnya dalam kekurangan, keterbatasan, tapi dia tidak mau ambil resiko untuk melanggar firman. Itu yang dihargai Tuhan. Mungkin manusia seperti yang saya katakan, kalau saudara nggak tahu akhir kisahnya, saudara akan berkata, oh saya pengen jadi seperti orang kaya itu. Kalau saudara nggak tahu kisah akhirnya, bahwa akhirnya kehidupan orang kaya ini lebih menderita dari Lazarus. Tentu saya, lebih terpandang, lebih bagus jadi orang kaya itu. Ya, lebih berharga dan lebih dihargai menurut pandangan manusia. Ya. Tapi Tuhan tidak terpesona tuh dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya ini. Dengan seberapa banyak yang dia miliki, orang bisa terpesona mungkin. Ya, dengan apa yang dimiliki, setiap hari dikatakan berpesta, orang pasti akan mungkin memuji-muji. Ya.
Tapi tentu kalau mereka tahu apa yang dilakukan orang kaya kepada Lazarus, orang akan mencela. Kaya tapi bukan memberi kepada Lazarus, tapi malah si Brino disuruh keluar. Tetapi ketabahan Lazarus lah yang membuat Allah terpesona. Saya percaya Lazarus tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia terima keadaannya itu dengan, ya memang itu yang harus terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mencaci maki. Ya. Tidak ada perkataan yang tidak baik keluar dari mulutnya. Dia terima. Kalau sekarang kan pengemis kalau nggak dikasih kadang-kadang malah ngedumel. Pengamen kalau nggak dikasih marah. Orang muter gitu sudah di putaran aja kalau nggak dikasih, bisa ngomong yang kotor, pelit lo kan gitu. Nah, saya percaya Lazarus mungkin tidak berkata seperti, dia terima sampai akhirnya dia mati. Dan itulah yang membuat Tuhan ya terpesona dengan apa yang dilakukan Lazarus. Dia miskin, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia tetap bisa menerima keadaannya. Ya. Tuhan kata, wow keren ini orang. Jarang orang miskin seperti ini. Ya. Dia bisa menikmati, dia bisa menerima segala kekurangan-kekurangan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya, tidak mengada-ngada. Dia bisa terima itu. Ya, itu bukan hal yang biasa. Ya, karena kekurangan, kemiskinan itu bisa dijadikan alasan untuk orang melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, daripada lapar gue mendingan nyolong, menipu. Iya. Ya, dan itu bukan saja ya, orang luar sana, orang percaya, mengaku orang percaya, orang Kristen juga bisa membenarkan hal itu. Ya, bahwa di tengah-tengah kekurangan bisa melakukan, tanda kutip diizinkanlah mungkin menurut mereka oleh Tuhan melakukan perbuatan yang tidak baik, menipu, berbohong mungkin, ya, menghalalkan segala cara. Dan itu yang membuat Tuhan tentu tidak terpesona. Ya, tapi apa yang dilakukan Lazarus itu benar-benar membuat Tuhan terpesona. Sampai Bapak Abraham mengatakan, kamu itu sudah menerima apa yang baik di dunia, tapi Lazarus seumur hidupnya dia mengalami penderitaan. Itu yang membuat namanya dicatat. Ya, demikian juga Paulus. Ya, kita kembali kepada Kolose. Ya, ada satu tokoh dikatakan tadi, kita kembali Kolose pasal 4 tadi, ya, kita baca ya ayat 8-nya saja. Maaf, ayat 10-nya saja Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Iya, jadi pada bagian ini kita akan belajar sedikit tentang nama-nama yang ditulis Paulus. Ada 3 saya kelompokkan. Yang pertama mereka yang setia atau yang setia, yang tetap tinggal sampai akhir. Ya. Yang kedua mereka yang bergumul, ya, di dalam doa. Yang ketiga yang parah, mereka yang tersesat atau yang terhilang. Ada Demas di situ. Ya. Ini Aristarkus adalah pribadi yang setia, saudara. Yang setianya luar biasa. Tetap mengikuti pelayanan Paulus, ya, walaupun di tengah-tengah penderitaan. Dalam situasi yang mungkin mustahil atau tidak mungkin sekalipun,
dia tetap setia mengikuti Paulus, ya, tanpa persungutan. Ya, mengikuti Paulus bukan untuk senang-senang, tapi mengalami penderitaan, bahkan sampai Paulus nanti kita lihat di penjara pun Aristarkus itu tetap mau menyertai Paulus. Itu yang membuat Paulus terpesona, sehingga namanya ditulis, dicatat. Apa yang dilakukan Aristarkus itu bukan sesuatu yang biasa, ya, tetapi ini sesuatu yang luar biasa, di mana yang lain mulai meninggalkan Paulus karena keadaan Paulus yang sudah tidak menentu, tanda kutip, ya, menurut pikiran manusia nggak ada masa depan, ya. Tapi Aristarkus ini pribadi yang tetap setia mengiringi Paulus. Ya, coba kita baca dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 19 ayat 28 sampai dengan 29. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 28 sampai dengan 29. Iya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis dari orang Efesus. Iya. Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius. Iya, menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia. Iya. Dan teman seperjalanan Paulus. Iya, jadi ada satu peristiwa di Efesus terjadi huru-hara, di mana Aristarkus itu bersama dengan Paulus, ya, dan dianggap Paulus sebagai pengacau karena mengabarkan berita tentang dewa lain, ya, yang dianggap oleh mereka, ya, sehingga terjadi kekacauan di kota, dan Gaius dan Aristarkus itu diseret keluar. Ia mengalami penganiayaan, penderitaan saat mengikuti Paulus. Ya, tetapi Aristarkus ini tetap mengikuti Paulus. Ya, penderitaan yang kita alami, saudara. Ya, firman Tuhan katakan juga dalam Mazmur, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbat. Semuanya didaftarkan oleh Tuhan. Jadi segala penderitaan yang kita alami atas seizin Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya itu kesempatan buat saya dan saudara membuat Tuhan terpesona, saudara. Sehingga nggak perlu lakukan yang macam-macam selama saudara mengalami penderitaan. Itu kesempatan nama saudara dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, jauhkan mulut kita dari mengeluh atau apalagi kita melakukan dosa saat kita mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Itu kesempatan yang baik. Tadi kita baca dalam kisah-kisah pahlawan Daud, ya, saat yang pertama kan 800 orang menyerang. Masalah, persoalan itu saudara datang menghampiri. Ya, yang lain kabur. Tapi ada satu orang berkata, ini kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada siapa? Kepada Daud. Yang lain mundur, dia berjuang sendiri melawan 800 orang. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, Tuhan memberikan kemenangan. Sementara yang lain kabur. Jadi persoalan yang saudara hadapi, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu kesempatan seringkali yang Tuhan buat.
untuk membuat Tuhan terpesona lewat kesetiaan saudara. Justru itu kesempatan bagi saudara untuk menunjukkan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Itu yang membuat namanya tercatat pada akhirnya. Tapi kalau saudara ada masalah lari, ada masalah meninggalkan, ada penderitaan, saudara melakukan sesuatu yang tidak baik, bersungut-sungut, terkadang seringkali kita memberontak, tidak mau menerima keadaan seperti itu. Ya, itu peluang yang disia-siakan saudara. Itu kesempatan yang baik yang kita tidak pergunakan dengan baik. Justru ada tantangan yang besar itulah seringkali saya katakan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Justru di saat saudara dibenci orang itulah itu kesempatan saudara untuk melakukan firman, kasihilah musuhmu. Kalau nggak ada yang benci saudara, saudara nggak pernah lakukan firman itu saudara. Betul. Ya, jadi kalau nggak ada orang yang membenci saudara, saudara nggak akan pernah lakukan firman itu. Padahal firman itulah yang membuat Tuhan terpesona, sebab Tuhan katakan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, kata Tuhan, biasa saja itu. Ya, tapi kalau memang Tuhan izinkan ada orang yang membenci saudara, saudara harus berkata, wow, ini kesempatan. Terima kasih Tuhan. Jangan marah saudara. Dasar orang gak tahu diuntung udah ditolong. Iya. Kata Tuhan, ya kenapa di kesempatan yang gak dipergunakan dengan baik. Itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan firman. Itu peluang emas saudara. Ya, untuk saudara bisa merebut hati Tuhan. Ya, yang membuat nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, dan seringkali kesempatan emas itu enggak kita pergunakan sebaik-baiknya. Mengapa? Sebab kita lebih suka menuruti hawa nafsu daging kita, saudara, dibandingkan menuruti kehendak Allah. Firman Tuhan katakan. Ya, itu kesempatan, saudara. Ya, dan biarlah ini menjadi pelajaran yang indah buat saya, buat saudara. Saya juga masih belajar dan terus berusaha diingatkan saya, Tuhan ingatkan. Ya, kalau ada peluang itu ingatkan. Ya, ingatkan Tuhan, ini kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanku kepadamu, kasihmu kepadamu. Ya, seringkali saya katakan saya nggak bangga tiap hari saya ibadah. Betul, saya nggak bangga. Sebab saya mau makan tidur di gereja juga bisa, saudara. Emang kerjaan saya di sini. Jadi saya nggak pernah merasa lebih hebat dari saudara. Bisa doa semalaman saya juga nggak bangga, saudara. Enggak, saudara. Karena emang kerjaan saya seperti itu. Itu tugas saya, saudara. Khusus saya terpesona dengan saudara yang berusaha di tengah kelelahan, saudara datang beribadah. Iya saudara, di tengah-tengah kesibukan saudara masih menyempatkan waktu saya harus beribadah hari ini. Ya, seperti Bapak Anies naik mobil ngebut cerita, wah ya Bapak Purba juga, wah saya ngebut Mas Heru. Saya justru terpesona dengan mereka saudara yang berjuang untuk ibadah. Iya, kalau saya mau makan tidur tiap hari di gereja nggak ada yang larang saudara. Mau begadang tiap hari doa di gereja juga nggak ada yang larang, saudara. Ya emang tugas saya dan saya percaya Tuhan nggak terpesona kalau saya hanya melakukan itu biasa-biasa saja, saudara. Nggak akan terpesona, betul, saudara. Tapi kalau saya bisa dengan segenap hati, ya dengan ketulusan, dengan kemurnian, itu yang sedang saya kejar. Ya, dengan kemurnian hati saya melayani Tuhan.
Ya, mendedikasikan, saya sedang belajar seperti itu. Saya sudah belajar, Tuhan, ya 2017 saya mau mendedikasikan diri saya untuk doa dan firman. Itu yang mau saya utamakan. Ya, yang lain tidak akan saya utamakan. Walaupun jatuh bangun, ya, seringkali gagal. Padahal itu juga tugas saya, mendedikasikan firman dan doa itu juga. Tapi itu saya masih juga belum bisa 100%, saudara. Ya belum 100%. Masih terus saya berjuang untuk mencapai itu. Ya, jadi bersyukur kalau saudara justru menghadapi tantangan kalau mau ibadah, saudara. Iya, saudara, bersyukur. Jangan justru seringkali saya katakan itu kesempatan untuk dijadikan alasan untuk tidak beribadah. Ya, dalam Keluaran kemarin juga saya sampaikan, ibadah itu harus menjadi tanda di tangan, di dahi, dan mulut saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Di tangan itu harus kita kerjakan. Tangan itu melakukan. Di dahi itu di pikiran saudara ibadah, bagaimana caranya supaya saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kelelahan, ya ada banyak usaha pekerjaan yang sedang, tapi saudara tetap berpikir bagaimana saya. Mungkin satu kondisi yang tidak mengizinkan saudara untuk beribadah, tapi saudara berpikir bagaimana caranya untuk beribadah. Itu yang membuat Tuhan terpesona. Ini orang gak ada kesempatan ibadah tapi terus berusaha untuk bisa beribadah. Dia terus berusaha menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, sementara di orang-orang yang lain yang punya kesempatan malah ya enak ngopi sambil nonton TV. Ya, tapi ini orang, kata Tuhan, di tengah-tengah kesibukannya tetap menunjukkan kesetiaannya kepadaku. Ya. Kata Tuhan, ini excellent. Ini luar biasa. Ya, ini tidak sama dengan kebanyakan orang percaya. Ini tidak sama kebanyakan orang yang telah kutebus. Yang itu yang membuat Tuhan bangga, saudara. Ya, bersuka cita. Ya, dan Aristarkus ini melakukan seperti itu. Sudah diseret, saudara, mengalami penderitaan. Apa dia mundur? Oh enggak, dia tetap ikut perjalanan Paulus. Dia Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Kisah Para Rasul ayat 20 ayat pasal 1. 20 ayat 1 Pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, iya, Paulus memanggil murid-murid, iya, dan menguatkan hati mereka. Menguatkan hati mereka. Mengapa? Wah, depresi, saudara, diserang oleh satu kota, ya, mengalami penganiayaan, penderitaan. Paulus katakan harus dikuatkan terus. Dan sesudah minta diri, Iya, ia berangkat ke Makedonia. Iya, berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Iya. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus, dari Berea, dan Aristarkus. Iya, Aristarkus tetap mengikuti terus. Dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka.
Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Iya, Aristarkus nggak mundur, walaupun sudah mengalami penderitaan saat dia mengikut Paulus. Ya, diseret tadi dikatakan saat terjadi keributan di Efesus. Dia tidak mundur. Justru dia semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Paulus. Dia ikut berlayar bersama Paulus. Ya ini yang membuat Paulus, wah ini orang nggak kapok. Ya, tadi kita baca ternyata juga banyak orang ingin membunuh Paulus. Dia nggak mundur, dia tetap ikut Paulus. Tetap menunjukkan kesetiaannya, saudara. Ini sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, apa yang dilakukannya bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Baik di pemandangan Paulus, saya juga percaya itu juga di pemandangan Tuhan. Ya, Tuhan katakan luar biasa orang-orang ini. Ya, tetap berjuang memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Ya, di tengah-tengah penderitaan. Sementara yang lain mungkin sudah 1-2 mulai meninggalkan Paulus. Ya mungkin mereka berkata, wah bisa mati kita kalau ikut Paulus. Ya, bisa habis hidup kita. Ya bisa nggak punya apa-apa kita kalau ikut Paulus. Tetapi mereka tetap, ya khususnya Aristarkus, tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Paulus. Ini loh yang membuat namanya ditulis oleh Paulus. Ya, dicatat namanya oleh Paulus. Ya, coba sedikit lagi kita masuk pasal 27 ya, Kisah Rasul ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 dan 2. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Iya, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius iya. dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Iya, hanya Aristarkus yang ditulis namanya, ya tetap setia mengikuti Paulus. Ini Paulus dalam kondisi sudah sebagai tawanan, saudara. Dibawa ke Italia untuk diadili ke Roma nanti pada akhirnya. Ya, tapi Aristarkus ini tetap dengan setia mengikuti Paulus. Ya, ini yang membuat Paulus sekali lagi mencatatkan namanya, ditulis namanya. Karena Aristarkus memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ingat di Wahyu, mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Ya, mereka lah yang akan bersama-sama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan. Ya, jadi untuk nama saudara juga dicatat dalam kitab kehidupan bukan perkara mudah, saudara. Saya terlalu yakin adalah orang-orang khusus yang membuat Tuhan terpesona dengan apa yang dilakukan selama ada di dunia ini. Terutama bicara soal kesetiaan, saudara. Ya, terutama bicara soal kesetiaan sampai akhir. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, karena mari kita terus belajar menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, tidak perlu perkara-perkara yang besar. Ya, Tuhan katakan setialah dalam perkara yang kecil. Ayo kita belajar, setia kita lakukan. Ada tantangan tetap belajar setia. Ya, tidak usah terlalu yang kita mikir yang besar-besar.
Tapi kita belajar setia melakukan. Setia itu terus menerus, ya konstan, tidak tergantung keadaan, ya atau situasi. Enggak, dia tetap lakukan apapun yang terjadi, tetap melakukan. Itu setia, saudara. Justru tantangan itu kesempatan untuk menguji kesetiaan kita, saudara. Terus menerus dengan perkara yang kecil. Mari kita terus belajar melakukannya. Jangan hambatan, tantangan dijadikan alasan kita ya untuk kita berubah setia. Jangan. Ya, tapi itu justru kesempatan untuk menguji kesetiaan kita. Dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ya, tetap setia. Itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Aristarkus kita lihat terus menunjukkan kesetiaannya. Ya, kepada Tuhan ya. Coba kita buka sedikit lagi ya, ayat 27. Kita baca ayat 10. Ya, dan ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-10. Ini perjalanan Paulus di kapal ya, terus. Saudara-saudara, Iya. aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran Iya. dan kerugian besar. Iya, pelayaran kita Paulus katakan akan mengalami kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, Iya. tetapi juga bagi nyawa Iya, kita. nyawanya terancam terus. Ayat 20 langsung saja. Ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Iya, beberapa hari lamanya dalam kegelapan, saudara. Nggak ada matahari, nggak ada bintang terus. Dan angin badai yang dahsyat Iya. terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Iya, sampai di tengah-tengah. Ya, sudah tidak ada harapan dikatakan Paulus. Ya, tetapi Aristarkus ini tetap setia mengiringi Paulus, saudara. Ya, tetap mengikuti Paulus. Tidak menyayangkan nyawanya. Ini yang disebut kesaksian ya, dalam Wahyu. Yang bisa mengalahkan iblis. Kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkannya nyawanya oleh darah anak domba dan kesaksian. Orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya itulah yang bisa mengalahkan iblis. Ya, jadi untuk menjalani tugas yang dipercayakan, ya, mereka sampai rela. Kalau memang harus kehilangan nyawanya juga enggak apa-apa. Bukankah ini juga yang terjadi atas Lazarus? Dia tetap taat dan setia kepada firman. Ya, walaupun harus akhirnya kehilangan nyawanya karena kelaparan. Iya, mungkin Lazarus bisa bilang, Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji, oh anak cucu orang benar tidak akan menderita kelaparan? Ya, tapi saya Paulus katakan, Lazarus katakan, kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, aku harus mati. Sama seperti apa yang dikatakan Sadrah, Mesah, Abednego. Sekalipun Tuhan kami yang kami sembah, Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami. Ketahuilah Tuhan, aku tidak akan menyembah patung. Itu tidak menyayangkannya nyawanya untuk melakukan firman. Ya, itu yang membuat Tuhan Allah kita terpesona. Dan saya percaya itulah yang membuat namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Anak domba, yaitu orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Bukan berarti menyia-nyiakan nyawa, tidak.
Ya, andai kata harus mengorbankan nyawa untuk melakukan firman, itu yang dimaksud. Mereka adalah orang-orang yang rela memberikannya daripada berbuat dosa atau melanggar firman. Ya, daripada berbuat dosa atau melanggar firman, sudah lebih baik kehilangan nyawanya. Ya, walaupun saudara harus mati kelaparan sekalipun, ya jangan lakukan dosa. Ya, daripada saya mati kelaparan gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting saudara tidak melanggar firman. Kalau saudara sakit, andai kata nggak disembuhkan juga enggak apa-apa. Daripada saudara harus melanggar firman. Kan boleh ikhtiar ke dukun sono. Ya, nggak apa-apa lah, itu alternatif. Enggak, saudara. Ya, enggak. Kalau emang itu melanggar firman, jangan lakukan, saudara. Lebih baik saudara pulang ke rumah Bapa, ya, daripada saudara harus melanggar firman. Itu akan mengecewakan hati Tuhan. Tapi kalau saudara berani mempertaruhkan nyawa, tetap menunjukkan kesetiaan saudara kepada Tuhan, itu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena mari, ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berjuang, menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dari perkara-perkara yang kecil, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Karena Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Firman Tuhan katakan Dia setia sampai mati. Bukan sekedar mati, matinya di kayu salib. Dan Tuhan ingin kita tunjukkan kesetiaan itu. Haleluya. Mari saya undang pemain musik.